Oke, di video kali ini kita akan membahas anime Boruto episode 269. Anime Boruto episode 269 berjudul Bayangan Menyeramkan. Anime Boruto episode 269 ini adalah episode filler karena ceritanya tidak ada di manga. Cerita anime Boruto episode 269 adalah cerita sebelum arc atau sebelum manga Boruto chapter 56. Anime Boruto episode 269 rilis hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022. Oke, langsung saja kita bahas ceritanya. Sebelumnya, akhirnya festival sekolah akademi telah dimulai. Boruto dan teman-temannya yang sesama alumni mulai berkumpul. Kerumunan besar orang telah datang untuk acara tersebut, membuatnya menjadi pemilih yang sukses. Sementara itu, Kawaki masih prihatin dengan kejadian yang terjadi tempo hari. Ada kemungkinan ada seorang pembunuh di antara kerumunan yang mengincar Kai. Namun Kawaki dan teman-teman sekelasnya harus berusaha keras untuk berlatih dan menampilkan pertunjukan hari ini. Dia melihat betapa bersemangat dan bahagianya Kae akan segera tampil juga. Jadi untuk saat ini Kawaki belum melaporkan insiden yang melibatkan si pembunuh. Kawaki telah memutuskan untuk mengawasi Kae saat dia mencoba menikmati festival sekolah sepuasnya. Akademi itu penuh sesak dengan orang-orang ketika sebuah pengeboman tiba-tiba terjadi. Kemudian sebuah surat ancaman datang dari penyerang. Kemudian selama festival sekolah akademi, insiden pengeboman telah terjadi. Dan sebagai tambahan, seseorang mengincar nyawa Kae. Kawaki lalai dalam melaporkan informasi tentang keberadaan seorang pembunuh ketika dia pertama kali mengetahuinya. Akibatnya, Kawaki diberhentikan dari misi penjagaannya dan akhirnya harus tinggal di rumah selama cuti. Sementara itu, karena insiden itu telah diputuskan bahwa Kae harus kembali ke negara asalnya lebih cepat dari yang dia rencanakan. Dia menyayangkan bahwa dia akhirnya tidak bisa menyelesaikan perjalanan studinya ke luar negeri. Dan sebagai tambahan, Kai sekarang menyadari sesuatu. Sampai sekarang, Kawaki sebenarnya bukan temannya sama sekali. Dia merasa terluka karena Kawaki hanya memainkan peran itu demi misinya selama dia di sini. Tetapi pada saat itu, dan sekali lagi bayangan yang tidak menyenangkan mendekati Kai. Manga Boruto chapter 56 dibuka dengan diperlihatkan patung Hokage dan Boruto yang sedang menghadiri wawancara di stasiun TV. Seorang MC mengatakan kepada Boruto untuk tidak terlalu rendah diri. Berkat kecerdikan Boruto yang meminimalisir kerusakan, Boruto telah menyelamatkan desa. Boruto menjelaskan kepada MC tadi kalau dirinya sebenarnya sebagian besar cuma pingsan. MC ini kemudian mempertanyakan mengenai jutsu yang menjatuhkan dan menelan Otsutsuki itu. Boruto kesulitan untuk menjawab pertanyaan MC ini, dan Boruto berharap ini segera selesai. Kemudian beralih ke tempat perawatan Kawaki. Di sini Amado mempertanyakan kepada Kawaki mengenai masalah dengan lengan barunya selama seminggu ini. Kawaki menjawab tidak ada, dan tangan ini seperti tangan yang dulu. Katasuke sangat heran dengan tangan Kawaki yang kembali seperti semula dengan cepat dan tanpa tanda penolakan. Amado menjelaskan karena itu dibuat dari sel asli miliknya sendiri. Itu cuma salah satu suku cadang yang kubuat sebelum aku datang ke sini. Ini tak akan bisa jika hanya manusia biasa dan seluruh tubuhnya bukan alat sains ninja. Sambil memegang jarum suntik, Sumire mengatakan kepada Kawaki, "Maaf, Kawaki, ini akan sedikit sakit." Kawaki menjawab, "Kau tahu sendiri, aku bukan bocah cengeng. Kau tak perlu terus mengatakan apapun. Lakukan saja yang harus kau lakukan." Sumire lalu meminta maaf. Amado kemudian mengatakan, "Hentikan sikapmu itu, Kawaki. Tunjukkanlah terima kasih kepada perawatmu." Sumire itu brilian dan belajar dengan cepat. "Aku akan dalam kesulitan kalau kau mengusirnya." Kawaki membalas perkataan Amado bahwa, "Bagaimana dengan sikapmu, Amado? Sok memerintah dan memiliki asisten. Bukankah Sumire itu staf dari Katasuke? Kenapa dia bersamamu?" Katasuke mengatakan, "Terima kasih, Kawaki, tapi Sumire sendiri yang menginginkan ini. Kami sama sekali tak tahu apapun soal mengobati tubuhmu. Akan sangat membantu memiliki anggota tambahan di tim pengobatanmu." Sumire lalu mengatakan, "Aku masih cuma tahu dasarnya saja. Tapi kau tak perlu khawatir mulai dari sekarang. Tentu saja menghindari dirimu terluka itu juga membantu. Lagi pula kau selalu bersama dengan Boruto. Jadi aku bisa menanyakan padamu soal dirinya." Kawaki mengatakan kepada Sumire, "Sebentar, kau suka dengan Boruto ya?" Sumire langsung terkejut dan malu setelah mendengar perkataan Kawaki. Sumire berharap kepada Kawaki kalau ini jadi rahasia kita saja. Katasuke tertawa dan mengatakan, "Walau itu sudah terlihat jelas.
Kawaki kemudian mengenakan jaket tanpa lengannya dan mengatakan, "Terserahlah, itu tak penting bagiku, selama kau bisa melakukan pekerjaanmu." Amado mengatakan kepada Kawaki bahwa kemajuan yang bagus. Aku tak menduga akan ada masalah dengan tanganmu. Tapi jangan lupa cek rutin. Kembalilah minggu depan. Kawaki mengatakan, "Ya, boleh aku pergi sekarang?" Saat Kawaki berjalan keluar, Amado memanggil Kawaki. Kawaki berhenti dan akan mendengarkan perkataan Amado. Namun Amado mengatakan, "Tak apa, kita lakukan lain kali saja." Kawaki melirik ke arah Amado dan mengatakan, "Terserah." Kawaki kembali berjalan dan meninggalkan ruangannya. Sumire bingung dan penasaran dengan maksud dari Amado. Beralih ke acara TV Boruto. Di sini MC mengatakan, "Sayangnya sepertinya waktu kita habis. Semuanya tolong beri tepuk tangan yang meriah untuk pahlawan cilik perkasa kita yang telah menyelamatkan desa, Uzumaki Boruto." Boruto tertawa malu dan mengatakan, "Sudahlah." Sementara itu, Sarada, Mitsuki, Shikadai, Inojin, dan Chocho sedang duduk di sofa sambil menonton acara wawancara Boruto di TV. Sarada mengatakan, "Yang benar saja, Boruto. Bersikap sok begitu." Shikadai mengatakan, "Sudahlah, Sarada. Dia memasang taman berani, tapi dialah yang paling depresi di antara kita." Sarada lalu mengatakan, mereka merahasiakan soal karma dan dirinya yang mengamuk untuk menghindari kepanikan massal. Dan dia tak bisa pergi dalam misi karena itu terlalu berbahaya. Shikadai mengatakan, dia diam-diam terus diawasi selama 24 jam. Menurutku itu adalah tekanan yang berat. Sarada mengatakan, "Ya, tapi aturan tak ada misi itu juga berlaku untuk kita. Kita tak punya tim 3 orang tanpanya. Jadi tim 7 berada dalam hiatus sampai waktu tak ditentukan." Shikadai mengatakan, "Ya, itu adalah keputusan ayahku. Apakah perlakuan pahlawan ini dan mengarahkannya di media adalah cara ayahku untuk mencoba menghiburnya? Tapi ini sungguh aneh." Chocho mengatakan, "Bagaimana? Kenapa? Tak perlu harus mengambil misi dan bisa masuk TV, itu keren." Inojin lalu mengatakan, "Oh, biasanya kau berkata begitu di situasi ini. Ini sebabnya kau gendut." Chocho kemudian memegang pipi Inojin dan mengatakan, "Apa? Memang apa hubungannya berat badanku dengan itu?" Sarada mengatakan, "Jangan salah sangka. Aku tak menyalahkan Boruto. Tapi ini cuma terlalu sulit untuk dipahami begitu saja. Apa yang akan terjadi selanjutnya?" Mitsuki mengatakan, "Ya, setidaknya soal karma Boruto, mereka tak bisa hanya diam saja dan tak melakukan apa-apa. Mereka pasti harus lebih proaktif. Mungkin Tuan Shikamaru punya suatu ide." Shikadai mengatakan, "Kuharap iya." Kemudian beralih ke patung Hokage. Boruto sedang melamun di atas patung Hokage ke-7. Boruto melihat ke bawah, dan di bawah ada 2 anak perempuan penggemar Boruto. Boruto melambai ke arah mereka. Boruto pun melihat segel karma yang ada di telapak tangan kanannya. Kemudian Boruto langsung menurunkan tangannya. Boruto bermaksud menyembunyikan segel ini terhadap orang-orang. Setelah itu, Kawaki datang di sudut lain patung Hokage ke-7. Kawaki mengatakan kepada Boruto bahwa menjadi selebriti merepotkan, bukan? Boruto mengatakan kepada Kawaki, "Apa? Pergilah jika kau mau mengolok-olokku." Kawaki lalu duduk dan mengatakan, "Aku terkejut. Aku kira kau lebih murung." Boruto mengatakan, "Soal karma? Tidak, itu sudah berlalu lama sekali. Ini cuma aku tidak tahu bagaimana harus bersikap atau apa yang seharusnya aku coba lakukan soal itu." Kawaki mengatakan, "Berdasarkan dari kami pelajari sampai sekarang, kedua tubuh kita sekitar 80% sudah menjadi Otsutsuki. Dan dirimu, khususnya data Otsutsuki, masih terus mengunduh dirinya dari karmamu. Dan setelah itu selesai, saat kau menjadi wadah Momoshiki, kau, Boruto, akan menghilang dan si payah itu akan bangkit dari tubuhmu." Boruto lalu melihat segel karma yang ada di telapak tangan kanannya. Boruto mengatakan, "Ini sungguh menyebalkan. Aku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk." Kawaki melirik ke arah Boruto. Kawaki lalu mengatakan, "Aku memikirkan sesuatu yang mungkin bisa kau coba lakukan. Kenapa kau tidak persiapkan wadah dirimu sendiri dengan memberikan karma kepada orang lain?" Boruto terkejut dan bingung dengan perkataan Kawaki ini. Boruto melihat Kawaki dan mengatakan, "Wadah diriku sendiri?" Boruto bertanya-tanya tentang maksud dari perkataan Kawaki. Kawaki mengatakan kepada Boruto, "Tapi ingat, ini hanya hipotesa yang aku pikirkan. Tapi jika Momoshiki bangkit dan kau menghilang, kalau kau punya wadahmu sendiri di suatu tempat, mungkin kau bisa memakainya untuk reinkarnasi." Boruto mengatakan, "Itu teori yang gila. Lagi pula, kalau aku mau memberi karma dan membuat wadah, itu artinya aku harus mengorbankan orang lain. Benar kan? Mana mungkin aku mau."
Kawaki mengatakan, kau tidak perlu cemas soal itu. Aku sudah memikirkan seseorang. Seseorang yang akan sempurna. Namanya adalah Code. Satu-satunya orang lain yang selamat dari ritual Jigen. Sementara itu di sudut pandang Code sedang berjalan di tengah hujan salju. Kemudian beralih ke tempat Naruto, Amado, dan Shikamaru. Di sini Naruto mempertanyakan soal Code kepada Amado dan orang seperti apa dia itu. Amado menjawab pertanyaan Naruto bahwa dia adalah bagian kiri dari Inner Kara yang terakhir. Masih ada bagian outer, mereka yang melakukan kontrak pekerjaan eksternal di luar sana di berbagai daerah. Tapi setelah semua bagian inner hilang, mereka semua akan berhenti berfungsi. Shikamaru mengatakan, jadi Kara adalah satu-satunya petinggi yang tersisa. Jika kita bisa melenyapkannya, Amado lanjut mengatakan, ditambah lagi Code dipercayakan untuk menjaga Jubi di markas dalam ruang dimensi lainnya. Setelah Sasuke menyusup ke dalamnya, mereka terus bersiaga merah. Aku mungkin tak perlu memberitahumu, tapi Jubi itu adalah entitas yang berbahaya. Selama dia masih ada, begitu juga dengan bahaya akan kehancuran planet ini oleh pohon suci. Dia harus segera dibereskan secepat mungkin. Shikamaru mengatakan, namun jikukan ninjutsu Sasuke telah dilumpuhkan bersama dengan matanya, dan Boruto benar-benar tak bisa mengendalikan kekuatannya. Jadi walaupun kau pergi ke sana, tak ada jaminan kau bisa kembali dengan selamat. Naruto menanyakan kepada Amado bahwa si Code ini, dia bisa keluar masuk ruang itu dengan bebas kan? Amado menjawab, tentu saja, dia tak punya jikukan ninjutsu, tapi ada kemampuan lain yang bisa membuat itu jadi mungkin. Naruto mengatakan, mau bagaimanapun kita harus melakukan sesuatu soal Code sebelum Jubi disalahgunakan. Shikamaru mengatakan itu benar, karena setelah Code dibereskan, kita bisa dengan aman memutuskan bagaimana cara mengatasi Jubi. Amado mengatakan, kalian tidak salah, tapi hati-hati jangan meremehkan dia. Code tidak seperti yang lain, dia itu spesial. Kemudian beralih ke gerbang gua yang terdapat dua penjaga di tengah hujan salju. Penjaga ini salah satunya berjenggot dan memakai kacamata. Dia melihat Code yang sedang mendekat ke arahnya. Code sedang berjalan dan merasa kedinginan. Setelah melihat Code, penjaga pintu gerbang menanyakan kepada Code, siapa kau? Apa kau tahu tempat ini tempat apa? Code menjawab, ini adalah fasilitas pengikut Boro bukan? Aku adalah kenalannya. Bisa tolong kalian biarkan aku masuk. Penjaga gerbang mengatakan, maaf, tapi Tuan Boro tidak ada di sini. Jadi pulang saja sana. Code mengatakan, bodoh. Mau bagaimana lagi? Kau pasti bodoh jika mau menjadi penjaga gerbang di tempat terpencil dingin ini. Code mengatakan hal itu sambil jari-jari tangan Code membentuk cakar. Penjaga gerbang berjenggot sangat kesal dan mengatakan kepada Code, berhenti. Ini peringatan terakhir. Code lalu mengatakan, ya sebelum kalian mati. Beralih ke Boruto dan Kawaki di atas patung Hokage ke-7. Di sini Boruto menanyakan kepada Kawaki mengenai maksud dari ritual Jigen. Kawaki menjawab pertanyaan Boruto bahwa, ingat apa yang aku katakan padamu soal saat aku pertama dibawa Kara. Itu adalah ritual untuk menyeleksi kandidat wadah Otsutsuki. Banyak anak yang diberi karma, dan mereka yang tidak cocok akan kejang-kejang dan mati. Hanya ada 2 dari kami yang tersisa saat sampai di giliranku. Aku berhasil selamat saat Jigen memberiku karma. Ternyata aku cocok, seperti yang aku katakan. Setelah itu, aku pingsan dan dipindahkan ke tempat lain. Jadi aku tak melihat apa yang terjadi setelahnya. Tapi tampaknya, Jigen juga memberi anak terakhir itu dengan karma. Tapi dia gagal, sama seperti anak lain yang mati. Tubuhnya mulai gemetar dan kejang-kejang. Dia tidak bisa menjadi wadah. Namun entah kenapa dia tidak mati. Dia selamat. Sama sepertiku, dia cocok dengan karma. Kemudian beralih ke Code yang sedang berada di depan gerbang fasilitas pengikut Boro. Code mengaktifkan karma putihnya, lalu langsung melaju ke arah 2 penjaga gerbang dengan tangan Code yang sudah membentuk cakar yang tajam. Kedua penjaga gerbang pun bersiap menyerang. Tangan mereka ternyata adalah senjata Sains Ninja, mirip dengan Garo. Kedua penjaga ini menembaki Code dengan senjata ilmiah ninja yang ada pada tangannya. Code kemudian menggunakan jutsu istimewanya. Jutsu Code mengeluarkan benda semacam sabuk hitam dan mengarah ke bawah penjaga gerbang. Code berhasil selamat dari serangan tembakan penjaga gerbang. Penjaga gerbang terkejut dengan Code yang tiba-tiba menghilang. Mereka juga kebingungan dengan sabuk hitam yang ada di bawahnya. Kemudian Code muncul dari sabuk hitam itu dan berada di belakang penjaga gerbang berjenggot. Penjaga gerbang satunya yang memakai penutup mulut atau masker berusaha memperingatkan penjaga gerbang berjenggot kalau musuh ada di belakangnya.
Namun Kot langsung menusuk penjaga gerbang berjenggot menggunakan cakarnya. Lalu penjaga gerbang yang memakai masker menembaki Kot menggunakan senjata ilmiah ninja. Namun Kot melindungi dirinya menggunakan tubuh penjaga gerbang berjenggot. Kemudian Kot melilitkan sabu hitam ke penjaga gerbang bermasker. Penjaga gerbang ini terkejut dengan sabu hitam yang tiba-tiba melilit tubuhnya. Sabu hitam yang melilit penjaga gerbang bermasker lalu memunculkan cakar. Cakar ini adalah cakar dari tangan Kot. Kot memasukkan jari tangan cakarnya ke dalam sabu hitam di bawahnya. Kemudian cakar Kot muncul di sabu hitam yang melilit penjaga gerbang bermasker. Penjaga gerbang ini kesakitan karena ini seperti ditusuk secara langsung oleh cakar Kot. Sabu hitam Kot terhubung dalam satu dimensi. Kot lalu mengatakan, "Kalian sudah bekerja dengan keras. Sekarang istirahatlah." Penjaga gerbang bermasker menyuruh Kot untuk menghentikan tindakannya. Namun Kot tidak memperdulikannya. Kot kemudian memasukkan tangan cakarnya lebih dalam. Penjaga gerbang bermasker merasa sangat kesakitan dan memuntahkan darah karena tusukan Kot yang semakin dalam. Dia lalu tergeletak. Kot mengatakan, "Sedikit olahraga membuat badanku jadi hangat." Kot lalu berjalan menuju pintu gerbang dan mengatakan, "Tapi masih sangat dingin. Ayo kita masuk." Kot mengatakan kita, namun para penjaga sepertinya sudah mati karena tusukan dari Kot yang fatal. Beralih ke tempat Naruto, Shikamaru, dan Amado. Di sini Shikamaru mengatakan dia tak bisa dipakai sebagai wadah, tapi karmanya tidak hilang. Apakah itu bisa? Amado menjawab pertanyaan Shikamaru bahwa itu memang kasus laka, tapi itulah kenyataannya. Dia selamat, dan akibatnya tubuhnya masih memiliki aspek karma sebagai senjata. Naruto mengatakan kita tak tahu apa yang membuat seseorang jadi cocok, jadi apapun bisa terjadi di dalam kasus ini. Amado mengatakan tepat, masih banyak yang tak kita ketahui soal karma dan reaksi yang terjadi di tubuh Kot. Itu cukup luar biasa. Kemampuan tempurnya sendiri bahkan melebihi Jigen. Hampir semua anggota Kara tubuhnya telah dimodifikasi untuk memperkuatnya. Tapi berbeda dengan Kot, dia punya limiter yang dipasang untuk menahan kekuatannya yang sangat besar, untuk menghindari ketumpangan posisi Jigen sebagai ketua. Shikamaru mengatakan intinya dia sengaja melemahkan dirinya demi Jigen. Apa dia tidak waras? Amado mengatakan Kot sangat menurut pada Jigen. Dia memiliki semacam kesetiaan agama pada Otsutsuki, khususnya Ishiki. Dia menyembahnya seperti dewa. Jadi Kot punya kekaguman yang kuat pada Jigen yang telah menjadi Otsutsuki. Dan karena alasan itu, dia menyimpan kecemburuan pada Kawaki yang dipilih sebagai wadah resmi Ishiki. Seperti itulah kuatnya kesetiaan Kot pada Otsutsuki. Sebenarnya ada beberapa di antara cyborg yang telah kubuat yang jauh melampaui kekuatan Jigen, tapi mereka semua dimusnahkan sesuai perintah Jigen. Shikamaru menanyakan kepada Amado bahwa apakah membuatnya untuk mengalahkan Jigen, cyborg itu? Amado menjawab, iya benar. Setelah itulah dan juga memperhitungkan berbagai skenario, aku menciptakan Kashinkoji. Tapi lupakan saja. Kesimpulannya, Kot adalah anak spesial yang menghindari permusuhan karena kesetiaannya yang besar. Dia adalah tangan kanan Jigen yang kuat. Jika dia tahu kalau Ishiki telah dikalahkan, dia pasti akan membalas dendam. Naruto mengatakan, kalau begitu aku pasti akan jadi targetnya. Dan kemungkinan terburuk, Boruto pun juga. Amado mengatakan, aku sudah diincar sejak aku mengkhianati Kara. Kawaki juga. Shikamaru menanyakan kepada Amado bahwa bagaimana dengan limiter yang kau pasang pada Kot? Dia tak bisa melepaskannya begitu saja, bukan? Amado menjawab, kau tak perlu khawatir. Hanya aku satu-satunya yang bisa menonaktifkannya. Namun, jika dia menculik dan menyiksaku, kalian akan dalam masalah. Aku bukan seorang profesional seperti kalian berdua. Aku tahu, aku akan menyerah dengan mudah. Shikamaru mengatakan, baiklah, kami akan menjagamu dengan ketat. Naruto lalu mengatakan, baiklah, untuk sekarang, mengatasi Kot akan jadi prioritas nomor 1. Aku ingin membagi info dan intel kita dengan desa yang lain. Shikamaru, tolong buatkan jadwal pertemuan. Saatnya rapat 5 kaki. Beralih ke patung Hokage ke-7, tempat Boruto dan Kawaki berada. Boruto sedang melihat segel karma yang ada di telapak tangan kanannya. Boruto mengatakan, aku tak pernah mengira menanamkan ini pada orang lain. Tapi sekarang, setelah kau katakan, aku merasa itu mungkin bisa. Kawaki mengatakan, jika kita
harusnya akan menjadi Otsutsuki, maka akan masuk akal kalau kita bisa memakai jutsu khusus mereka, seperti Jikukan Ninjutsu. Boruto menanyakan kepada Kawaki bahwa, tapi Code ini, dia sudah punya karma bukan? Apa kita masih bisa memberinya karma yang berbeda? Kawaki menjawab, aku tidak tahu. Tapi setidaknya dia bisa selamat setelah diberi karma. Itulah yang penting. Jika karma itu sangat mudah diberikan, Jigen tidak akan kesulitan. Jadi masuk akal untuk mencobanya pada seseorang yang sudah pernah selamat itu. Ditambah lagi, dia bukan pada siapapun. Boruto mengatakan, memang. Tapi kau tahu, aku merasa sangat ragu soal memaksakan hal ini pada orang lain. Kawaki mengatakan, kau pasti bercanda. Kau tidak punya pilihan lain. Kecuali kau memang ingin mati. Biar aku beritahu, Code itu kuat. Sejauh yang aku tahu, lebih kuat dari Delta dan Boro. Dia bukan tipe musuh yang mudah dihadapi. Boruto lalu berdiri dan mengatakan, ayah tak punya lagi kekuatan Kyuubi. Jadi dia tidak sekuat dulu. Lagi pula, kita tidak bisa terus bergantung padanya selamanya. Kita harus berkembang. Aku tak tahu seberapa kuat Code itu. Tapi apa kau tahu, Kawaki? Apa yang kami para shinobi lakukan di saat seperti ini? Kawaki melirik ke arah Boruto dan menanyakan kepada Boruto bahwa, kau ini bicara apa? Boruto lanjut mengatakan, kami berlatih. Ayo kita pergi. Beralih ke ruangan fasilitas pengikut Boro. Di sini terdapat kakek tua berjenggot yang sedang duduk. Dia terkejut dengan Code yang tiba-tiba datang dan menyapanya. Kakek berjenggot ini bernama Bug. Bug mengatakan, astaga Code, apa yang kau lakukan di sini? Ada tugas dari Jigen? Code mengatakan, Jigen sudah mati. Dan sepertinya Boro juga. Bug mengatakan, sepertinya ada masalah. Apa yang terjadi? Code menjawab, banyak. Keadaan tiba-tiba menjadi sangat sibuk. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Eida? Bug gugup berkeringat dan menanyakan kepada Code, kau ini bicara apa? Code menjawab, aku yakin Boro diam-diam menyimpan beberapa cyborg di sini yang telah diperintahkan oleh Jigen untuk dimusnahkan. Walau aku tak tahu motifnya. Mungkin untuk senjata rahasia, pokoknya bawa aku padanya. Bug mengatakan, aku sama sekali tak berniat untuk menentangmu. Sungguh, tapi apa kau yakin Boro sudah mati? Bug lalu mengancam Code jika Code berbohong. Melihat wajah Code yang diam dan serius, Bug percaya jika Boro sudah mati. Bug lalu mengatakan, baiklah, tapi sebagai gantinya, kau akan membayarku, bukan? Kemudian Code dibawa ke ruangan di mana Eida berada. Di ruangan ini terdapat kapsul besar. Bug mengatakan kepada Code, ini, tapi apa yang sebenarnya kau rencanakan, Code? Code hanya terdiam dan mendekati kapsul besar. Kapsul itu menyimpan Eida. Eida tertidur di dalamnya. Setelah melihat Eida, Code mengatakan, halo Eida, kau yang tahu semuanya di dunia ini. Itulah cerita anime Boruto episode 269 dan tambahan informasi lainnya. Jika ada kesalahan dari video ini, aku mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di next video.